Hai. Halo. Di video kali ini gue mau bikin video tentang pengalaman pribadi gue tentang penggunaan krim berbahaya yang kalian gak boleh pakai, gak boleh coba. Yang kalian saat ini masih ngegunain krim itu, tolong berhenti dan pilih skincare yang lebih aman dan sehat. Oke, gue bikin video ini bukan karena gue mau menjelekkan satu produk atau apapun itu, tapi gue bikin video ini karena gue menyadarkan kalian, karena itu tuh benar-benar gak baik, guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, dan jangan lupa klik like-nya juga. Let's go. Oke, berawal dari kelas 3 SMP itu di kelulusan setelah UN, dan itu lagi bebas-bebasnya, maksudnya udah libur gitu, tapi tinggal nunggu hasil bukan hasil UN tapi ijazah dan kayak cap 3 jari atau lainnya. Di situ gue nakal, gue ngeliat teman-teman rumah gue, teman-teman adik kelas gue itu mukanya putih bersih, putih banget, putih kayak orang nggak punya pori-pori, kayak orang nggak punya beban di muka, bukan masalah di muka, kayak udah fine aja gitu. Dan mereka kelihatan cantik dengan muka putih mereka dan glowingnya mereka. Di situ gue iri karena jujur gue itu nggak putih. Gue nggak bisa waktu SMP ngerawat kulit kayak gimana, gue nggak tahu produk yang bagus kayak gimana, dan gue nggak tahu produk yang berbahaya itu kayak gimana. Oke, waktu itu gue tanya ke adik kelas gue, lo pakai apa? Kok muka lu seputih ini? Gue juga pengen dong punya punya muka seputih itu. Sumpah, gue udah muak banget sama muka gue yang butek. Gue sampai bilang kayak gitu. Akhirnya dia jawab, dia bilang katanya dia pakai Citra Super. Di sini gue kasih gambar ya. Citra Super itu krim yang gue nggak tahu kalau itu berbahaya atau enggaknya. Itu gue nggak tahu itu kandungannya apa, gue nggak tahu. Gue main beli, pakai, udah. Gue pakai selama 2 minggu dan itu nggak berefek apapun. Ngelupas enggak, panas enggak di muka gue, dan benar-benar nggak berefek sama sekali di muka gue. Habis itu kelulusan, masuklah gue ke SMA. Di situ setelah 2 minggu gue pakai dan gak berefek itu, gue stop pemakaian. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa sama gue. Gue nyoba krim lain, yaitu Fair and Lovely. Fair and Lovely itu aman kan, maksudnya nggak krim abal-abal, beda sama Citra Super. Citra Super kan kecil, kalau Fair and Lovely udah banyak di supermarket yang ngejual. Kalau Citra Super atau yang lain-lain teman-teman itu cuma ada di online dan toko kosmetik yang kecil-kecil gitu. Terus satu SMA, sekitar udah 1 bulan sekolah, terus mau masuk ke sekitar 1 September itu gue coba pakai lagi Citra Super itu sampai hampir 1 tahun gue pakai Citra Super lagi, karena itu baru berefek di muka gue tuh. Saat itu muka gue nggak putih kayak mereka, tapi muka gue tuh kayak cerah aja gitu, nggak butek kayak sebelumnya, kayak gitu. Dan gue pakai itu selama hampir 1 tahun. Dan akhirnya karena gue bosen, gue malas pakai itu karena lengket, bentuknya lengket. Terus kalau udah dipakai berminyak banget dan gue nggak suka, gue nggak betah. Akhirnya gue balik lagi ke Fair and Lovely, pakai Fair and Lovely lagi. Dan singkat cerita, gue masuk kelas 3 SMA. Udah kenaikan kelas kan tuh ya, udah mau kelulusan. Di video yang ini gue kasih ujung,
acara itu muka gue putih banget karena gue udah beralih dari Citra Super ke krim yang berbahayanya sama Citra Super, tapi ini lebih mempan. Krimnya di muka gue, krimnya ini namanya Rose. Ini gambarnya, itu gambarnya. Krim itu bahaya banget sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa gue sangat amat tertarik pakai itu karena gue ngeliat ada anak pengajian deket rumah gue, dia masih SMP, dia seumuran sama adik gue, dan satu geng itu mukanya putih, bener-bener putih, no pori-pori, putih bersih, nggak ada jerawat, mulus semulus-mulusnya, maupun tangan, seleher, badan sama muka beda. Dan mereka pede kayak gitu. Karena gue iri ngeliat kayak gitu, begonya gue tanya, gue beli, gue pakai, sama kayak apa yang gue lakuin saat gue pakai Citra Super. Itu bego banget sih, sumpah. Itu gue pakai sebelum acara yang asap-asap warna-warni itu, apa nggak tahu gue namanya. Acara itu di sekolah gue hari Minggu. Itu gue pakai selama 1 minggu, ternyata berefek dan putih banget. Kita cuplekin lagi videonya. Itu videonya, dan gue mau kasih tahu krim rose-nya. Gambar krim rose-nya itu kayak gini. Itu krim rose-nya kecilnya sama kayak Citra Super, dan harganya juga nggak jauh beda, cuman beda 1.000-2.000 doang. Kalian tahu harga krim-krim kecil itu harganya itu kayak nyampe 20.000, bahkan 15.000 pun nggak nyampe. Gimana anak sekolah nggak tertarik? Mereka pengen punya muka putih, kinclong, bersih, dan itu mereka dapetin di krim-krim berbahaya itu. Dan mereka juga nggak dapetin hasil yang bagus, yang ngebuat mereka lebih cantik, putih, bersih, gitu simpelnya. Setelah gue ngabisin krim rose itu berapa ya, dua tempat kecil itu, dan gue memutuskan untuk ngeberhentiin karena gue dengar dari temen gue, dia pernah bilang katanya kalau krim rose itu kalau diberhentiin bakal balik lagi ke kulit muka semula, warna kulit semula, dan malah ngitemin. Oke, akhirnya gue coba, dan bener, itu ngehitamin, dan balik lagi ke warna kulit semula. Dan asal kalian tahu, setelah gue pakai krim rose itu, pori-pori gue ngegedein. Itu gila banget sih bagi gue. Itu gila, itu wah, pikiran gue udah stres banget karena setiap gue pakai makeup maupun gue pakai primer yang untuk menutupkan pori-pori, saking gedenya pori-pori itu nggak ketutup sempurna, dan itu ngebuat gue gila banget. Gue stres banget, gue bingung harus ngecilin pori-pori kayak gimana. Gue udah pakai cuka apel yang katanya juga ada berfungsi buat ngecilin pori-pori, masker yang ada fungsinya ngecilin pori-pori, tetap aja gitu. Ternyata gak secepat itu, gila, sumpah. Dan akhirnya karena muka gue udah balik lagi ke semula, pori-pori gue gede. Begonya, ini sangat bodoh banget, dan kalian gak boleh niru ini, sumpah. Gue beralih ke krim HN. Kalian tahu krim HN nih? Ini, itu adalah bukan krim, itu skincare jatuhnya. Itu skincare yang udah ada pembersih muka, toner, krim siang, krim malam. Waktu itu gue beli di temennya temen gue. Harganya itu pertama kali gue beli yang ukuran 30 gram. Itu 130 atau 40 ribu, gue lupa. Pokoknya sekitar harga segitu. Sebenarnya nggak masuk akal dengan skincare yang harganya murah banget kayak gitu, karena rata-rata skincare itu harganya 300, 250. Itu basic aja 250. Yang komplit ada serum, ada ini, ada itunya, itu nyampe 500. Dan dia cuman jual dengan harga 140. Gue tertarik dong, karena teman kampung gue juga ada, kita seumuran, dia pakai HN, mukanya putih banget.
putih banget gitu. Dan gue pakai itu setelah lulus SMA. Gue kan kayak ada teman gue ulang tahun, teman SMA gue ulang tahun, terus akhirnya kita ke rumahnya, terus makan-makan, dan emang temen gue bilang muka gue bersihan, muka gue gini. Temen gue yang satu kampus juga bilang, yang rumahnya deket rumah gue, katanya pakai HN bagus. Cuman masalahnya pakai HN itu juga mengelupas, udah mengelupas, krimnya lengket, gak siang gak malam tuh lengket. Terus bikin muka berminyak tapi glowing kalau kita udah berhasil benar-benar bikin muka kita putih karena krim HN itu. Dan bahayanya itu di situ bikin muka kita tuh makin tipis dan urat-urat muka tuh kelihatan, dan malah bikin pori-pori tuh makin gede. Karena jujur ada teman kampus gue, teman sekelas gue kasih tahu gue pakai skincare apa, HN. Saya kira dia pakai, sampai sekarang dia pakai, gue tahu dia masih pakai. Cuman dia bilang dia udah ngeberhentiin krim itu, dan gue lihat pori-pori dia ngegedein. Gue ngeliat di sini ada pori-pori ngegedein, padahal dulu awal sebelum dia gue kasih tahu gue pakai krim HN dulunya sebelum masuk kuliah, dia nggak segede itu pori-porinya. Yaudah, akhirnya gue pakai krim itu setelah lulus SMA, setelah pemberhentian dari krim rose langsung ke HN, sampai mau masuk kuliah gue pakai itu. Akhirnya berapa hari ya, sekitar 5 hari sebelum masuk kuliah, satu minggu gue nggak berhentiin pakai krim HN, karena gue tahu kalau misalnya pakai krim HN itu, misal kita pakai krim siang, pakai kan lengket, terus kita pakein BB cream karena gue suka make up, terus gue udah ada pikiran kalau gue kuliah gue pasti make up, gue pakein, dan itu nggak nyatu, dan itu malah make up gue jelek, nggak jelas gitu, udah nyatu ke BB cream atau foundation yang gue pakai. Karena gue berhenti di situ, gue nggak pakai HN. Gue bener-bener dari awal masuk semester 1 sampai sampai UAS, mau ke semester 2 sampai UAS, gue berhentiin pakai HN. Terus karena gue ngeliat muka gue makin hari makin butek, skincare gue cuman facial wash, facial wash sama aloe vera gel dari Guardian, itu doang skincare gue. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai krim ini, temulawak. Gue mencoba untuk pakai krim temulawak. Itu gue beli dengan kisaran harga nggak nyampe 50.000, tapi kita udah dapat krim siang dan krim malam. Gue pernah nonton video di YouTube dokter apa gitu, dia ngejelasin tentang krim temulawak. Ini tuh krim siangnya nggak berbahaya karena dia bentukannya kayak Kelly. Kalian tau Kelly, alas bedak yang suka dipakai emak-emak zaman dulu. Itu nggak berbahaya karena nggak berubah warna pas dites. Tapi giliran krim malam itu bener-bener berubah jadi warna hitam. Tapi begonya gue udah nonton video itu, tapi gue tetap lanjutin buat pakai krim temulawak. Akhirnya gue pakai sekitar 4 hari gue pakai, baru 4 hari gue pakai, gue udah ngerasa nggak betah, nggak berefek di gue, nggak gatal-gatal, nggak ngelupas, nggak mutihin muka gue, nggak berefek gitu, bener-bener nggak berefek. Oke, akhirnya gue taruh krim temulawak gue simpan. Gue nggak lama gue kasih temen gue yang suka pakai krim-krim, gue ganti krim, dan dia nerima krim temulawak gue. Jujur, krim kayak gitu tuh nggak baik guys, sumpah. Apalagi temulawak, itu temulawak tuh udah banyak banget nih gambar mereka yang pakai krim temulawak kah, atau Citra, Rose, HN yang yang berefek di muka mereka tuh parah kayak gini.
itu jerawat semua, dan itu katanya susah banget disembuhin. Apalagi temulawak banyak yang bilang katanya kalau misalnya udah diberhentiin terus habis itu timbul banyak jerawat, itu gak ada obatnya guys, bener-bener gak ada obatnya. Bibi aku juga bilang kalau misalnya temulawak tuh gak ada obatnya kalau misalnya udah jerawatan, karena itu impor dari Malaysia. Oke. Gua itu bener-bener gak ngelanjutin lagi pakai krim berbahaya itu sampai sekarang. No, nggak sampai sekarang, sampai sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu gue pusing, gue bingung gimana gue harus beli skincare, tapi sedangkan gue harus nabung untuk ulang tahun doi, terus sisi lain gue butuh skincare, sisi lain gue butuh kebutuhan perempuan. Tapi setiap uang jajan kampus gue tuh, gue ke kampus kasih uang jajan 50, gue harus sisihin untuk ulang tahun doi. Akhirnya gue beli lagi temulawak, dan gue masih ada krimnya. Oke, ini gue masih ada krim temulawak yang 3 minggu lalu gue beli, dan gue cuma pakai segitu doang karena gue pusing. Nih, gak gue pakai sama sekali, cuman krim ininya doang yang gue pakai, dan itu cuma secowel loh. Ini krim siangnya, ini gue pakai selama 4 hari juga. Kayak sebelumnya gue pakai, akhirnya gue nggak betah, gue nggak mau pakai ini lagi. Gue udah muak banget sama krim ini, gue mau kasih lagi ke teman gue. Ini gue masih simpan karena untuk bikin video ini. Untuk kalian jangan pernah coba untuk beli krim-krim kayak gini, karena ini berbahaya banget. Itu berakibat fatal banget. Mungkin di umuran 25 muka kalian bakal berubah. Emang kalian cantik di umuran segini, masih anak sekolah, cantik, putih, bersih, glowing. Tapi itu nggak bagus guys, sumpah. Nanti di umuran 25 mungkin jadi nanti muka kalian ada flek-flek hitam, bintik-bintik. Udah kalian gak pakai sunscreen ke sekolah, pakai krim abal-abal, itu nambah bikin muka kalian rusak. Kalau kalian ke dokter kulit, dokter kecantikan, di apa ya, kayak digituin deh, ntar di layar tuh kelihatan muka kalian tuh pasti diginiin sama dokter. Kamu pernah pakai krim ini ya? Kamu pernah pakai krim ini ya? Kamu pernah pakai krim ini ya? Itu semua ketahuan sama dokter kecantikan, dan pasti dokter itu bilang ini nggak baik, ini gini gitu. Jadi buat kalian, tolong yang masih pakai krim-krim kayak gini tuh berhenti aja, nggak usah kalian lanjutin, karena ini serius bener-bener nggak bagus. Dan sayang gitu, kalian tuh masih 17 tahun ke bawah, terus kalian udah nyoba-nyoba krim yang berbahaya banget dan gak baik. Skincare tuh gak mesti krim, kalian sekarang setiap minggu itu juga udah termasuk skincare. Facial wash yang kalian pakai, toner face tonic yang kalian pakai dari Viva kah atau dari Wardah, itu udah termasuk skincare. Sunscreen kayak gitu. Kalau untuk malam kalian gunain sleeping mask untuk mencerahkan wajah, itu udah cukup. Karena cantik itu bukan masalah kulit kalian putih, muka kalian putih glowing atau gimana. Yang penting tuh muka kalian kelihatan cerah ya, bukan putih, dan itu tuh sehat. Jadi kalau ketimpa make up, bukannya butek, bukannya keputihan kayak setan, tapi malah sehat itu. Jadi buat kalian yang masih pakai kayak gini, stop, ini nggak baik guys. Ini jadi pelajaran buat kalian. Banyak teman gue di luar sana yang mukanya hancur gara-gara krim-krim kayak gini, krim-krim gak baik kayak gini. Entah Citra Super, Rose, temulawak, HN, itu nggak baik. Sebenarnya ada satu skincare lagi guys yang gue pakai, tapi gue gak mau kasih tahu di sini karena skincare itu nggak begitu bahaya, cuman dia mengandung pemutih kayak baik clean gitu.
dia nggak berubah warna pas dites, tapi gue nggak mau ngejelasin itu karena takutnya bikin produk itu penjualannya menurun. Pokoknya krim-krim yang harganya di bawah 100 kalian nggak boleh coba karena itu berbahaya. Temen gue yang pakai HN mukanya jerawatan di sini, tapi gue nggak tahu itu karena dia puber, hormonnya lagi kebuka atau gimana, tapi itu dia habis pakai HN dan itu hancur banget, sumpah gue kasihan ngeliatnya. Kalian jangan pernah, tuh kalian semangat nabung untuk beli skincare yang sehat, jangan pakai skincare atau krim-krim berbahaya yang nggak ada BPOM atau banyak stasiun televisi yang udah ngabarin tentang krim-krim yang udah dilarang, udah diambil, udah disita, tapi kalian tetap pakai. Oke, segitu dulu video dari gua, semoga bermanfaat dan semoga kalian tahu resiko, bukan tahu resiko, semoga kalian cepat sadar karena krim itu nggak baik. Dan thank you for watching, bye, see you guys.